Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran SAP PP, SAP QM, SAP PM, dan MM dengan saya Ahmad Yusuf Arif. Di sesi video tutorial ini, saya akan membagikan ke teman-teman tentang cara bagaimana melakukan proses service order yang ada di modul SAP PM, dan kemudian service order tersebut nanti akan dilakukan proses billing atau dikenal dengan istilah RRB ya. RRB. Oke. Sebelum kita mulai, teman-teman perlu ketahui dulu bahwa yang dimaksud dengan service order itu yang nanti akan saya presentkan adalah service order pada modul SAP PM yang berkenaan dengan dalam hal ini proses bengkel ya, service pada mobil atau kendaraan bermotor. Nah, kita ketahui bahwa di dalam service order itu tentu saja kita bagi-bagi ya ke dalam 3 bagian ya. Yang pertama adalah service order yang nantinya akan ditagihkan ke customer yang kita sebut sebagai service order reguler. Kemudian yang kedua adalah service order garansi ya, di mana setelah proses service order yang reguler dibayarkan ya, misalnya terjadi lagi keluhan, permasalahan terhadap mobil yang diservis itu, maka kita sediakan tipe service order yang sifatnya garansi ya. Tentu saja ini dengan ketentuan yang tadi ketentuan bahwa service order yang pertama sudah dibayarkan gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah service order model internal service ya. Jadi service yang dilakukan di internal pada departemen masing-masing dari company ya. Jadi ada service yang sifatnya keluar, service yang eksternal, ada yang sifatnya service yang internal ya. Kurang lebih konsepnya seperti itu. Oke, kita lihat yang pertama dulu adalah service order yang reguler. Nanti teman-teman masukin tiketnya adalah sama, ini standar ya, UW31. Nah, di sini order type-nya sudah membuat dalam 3 jenis skenario ya. Ini yang service order yang model reguler ya. Kemudian teman-teman masukin equipment dan oke, seperti itu. Bentar. Nah, deskripsinya teman-teman masukkan misalnya saya overhaul ya, misalnya seperti itu. Kemudian customernya, suatu partinya adalah customernya, teman-teman juga harus masukkan dulu ya. Tentu saja ini ada di master data BP ya, masukin dulu kode customernya. Lalu di planner group ya, di sini kita masukin planner seperti itu. Saya udah setup seperti itu. Kemudian ini activity plan maintenance kita pasangkan sebagai walk-in ya. Di sini ada field service sama walk-in ya, misalnya walk-in yang di bengkel begitu ya. Dan ini L tunjukkan langsung, kalau kita lihat di L ya, langsung dibebankan begitu. Oke. Kemudian yang lain-lainnya ini date kita ambil nama sekarang, kita bikin nama sekarang. Ini equipment sudah kita setup di awal. Lalu yang first operation ini adalah bawaan dari IW31-nya, dia men-set pada operation yang pertama, yaitu dia copy ya, copy dari deskripsi, kemudian ini work center-nya dan plan berikut dari activity lainnya ya, kita pasangkan seperti ini untuk default-nya. Oke. Udah nggak ada yang operation tadi, yang first operation, yang komponen belum ada ya. Ini statusnya masih CRD itu artinya create ya, kita masih
create. Kemudian setelah itu kita save ya. Oke, nah ini nomornya adalah nomor 30. Ketik dulu, kita copy dulu nomornya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Kemudian kita cek setelah kita menyimpan nomor service order, kita lihat lagi IW32 ya. Nah, ini nomor 30. Kemudian teman-teman perhatikan di sini ya. Ini sudah kita input tadi ya. Ini udah lengkap. Kemudian kita lihat di operation ya. Nah, di operation nanti teman-teman masukkan seperti ini ya. Yang misalnya ini task list overhaul ya. Task list overhaul seperti ini. Di control ini INT ya. Internal itu artinya adalah pengerjaan yang dilakukan oleh tim teknik internal, perusahaan internal company gitu ya. Nah, kemudian ini juga sama. Oke, sebelum ke situ ini yang kedua. Nah, sebelum itu di sini juga jamnya kita set up 47 jam ya, 40 jam. Nanti juga teman-teman bisa sesuaikan durasi pekerjaan dan durasinya ini bisa di set ya. Kemudian yang berikutnya adalah activity tab. Ini pun activity tab bisa dipasangkan seperti yang di atas ataupun tidak. Nah, jadi maksudnya kegunaannya adalah jasa 47 jam ini nanti akan dihitung dengan rate-nya yang ada di activity tab ya. Activity tab di sini dia mempunyai rate ya. Rate-nya berapa? Nanti kita lihat. Ini saya copy contoh ya. Teman-teman cara maintenance rate nya ini kita Ctrl C. Kita lihat di sini KP26. Oke, nah ini kita pilih yang kosong. Kita pilih bulan 2 sekarang ya. 2, kemudian ini 2026. Cost centernya ya, cost centernya teman-teman masukkan. Nah, di sini saya pakai cost center ini. Kemudian activity tab. Tadi saya udah copy, saya taruh di sini ya. Open 4. Kemudian kita lihat di sini ada overview screen. Nah, ini ada nilainya ya. Fix price-nya ini nanti akan dihitung sebagai rate ya, dari rate per jamnya gitu ya. 250.000 ya. Jangan lupa teman-teman, jadi harus maintenance rate di sini agar cost-nya betul-betul bisa dihitung ya. Kemudian di sini berikutnya juga ada EXT. EXT itu yang dimaksud adalah eksternal. Jadi ketika kita melakukan proses perbaikan pada overhaul mobil ini, itu selain menggunakan jasa ini tim teknik internal, juga kita menggunakan jasa luar ya, jasa luar atau biasa kita ke subkon begitu ya. Taruhlah di sini satuannya adalah 1 jam, 1 jamnya itu berapa rupiah ya, kita harus hitung untuk jasa subkonnya ya. Kalau kita lihat lebih jauh, teman-teman bisa lihat di yang eksternal ya, ini sudah kita pasangkan adalah di konfigurasi di sini nih ya, eksternal. Nah, 1 jam di sini katakanlah biayanya adalah 1.500.000. Oke. Kemudian cost element ini juga disuplai dari accounting. Nah, kebetulan vendornya kita pakai yang ini misalnya gitu ya. Kemudian material group dan purchasing group ini juga harus teman-teman pasangkan. Oke. Enter seperti itu. Back. Nah, dia akan masuk ke eksternal. Lalu yang nomor 3, baris 3 ini sama dengan yang di atas, internal juga. Namun di sini bedanya internal di sini tidak dihitung rate-nya dan kita tentukan activity-nya ya. Apa maksudnya?
ini kedua ini ada fungsi yang berbeda ya. Jadi yang satu ini kita arahkan sebagai PO jasa servis diskon, oke, dengan menggunakan ini. Jadi kalau saya ulangi di sini EXT, kemudian kita lihat CCT data. Nah, dia otomatis tergenerate apa yang disebut dengan purchasing requisition atau PR, gitu ya. Otomatis dari sistem dia akan kebentuk PR. Namun kalau yang ini kan bukan bukan jasa eksternal. Nomor 40 sama 20 itu dia internal. Maka dari itu dia menghitung biayanya dari activity gitu ya. Kemudian nah tadi kenapa dibagi dua seperti ini? Yang tadi ini yang eksternal akan timbul PO service ya. Kemudian ini nanti nilai nilai dari jasa subkon itu akan ditagihkan ke customer dengan pola menggunakan line yang nomor 40 nih ya. Jadi gitu konsepnya. Oke. Ini mesti diperhatiin ya. Teman-teman ini memang agak tricky tapi saya bisa atur seperti itu supaya apa yang kita tagihkan ke customer itu tidak rugi karena mengincludekan biaya jasa subkon gitu ya. Oke, kita lihat di komponen. Nah, di komponen ini ada bagi dua ya. Misalnya seperti amplas ini di sini pembagiannya ada slot ya. Slotnya I201 dan I202. Kita menyebutnya di sini sebagai part ya, spare parts. Kemudian yang I202, slot yang I202 sebagai bahan consumable ya. Jadi teman-teman bisa pisahkan di dalam slot untuk membedain material consumable maupun part. Begitu ya. Oke. Kemudian kita lihat, nah itu yang dua penting yang tab dua yang harus diperhatikan, operation sama komponen. Kita lihat cost-nya. Nah, ini cost-nya sudah terhitung nih ya. Cost-nya sudah terlihat. Namun aktualnya karena belum kita lakukan proses releasing good issue maupun konfirmasi. Gitu ya. Oke. Sudah cukup, itu aja. Yang lain-lainnya adalah konfigurasi ya. Yang lain-lainnya itu maksud saya ini tombol-tombol ini semua ada di configure. Jadi nanti bisa konsul dengan konsultannya ya. Bagaimana cara melakukan proses konfigurasi supaya kita membentuk service order plan maintenance seperti ini ya. Oke, kemudian kita rilis. Ini ada bendera hijau, kita rilis. Nah, maka statusnya kita lihat set dulu akan berubah menjadi rilis rel. Nah, dari sini kita bisa melakukan proses selanjutnya ya. Katakanlah setelah proses pengerjaan 2 hari atau 1 hari pun gitu ya, kita akan melakukan proses aktualisasi ya. Katakanlah selesai bekerja, kemudian kita cek di komponen, katakanlah sesuai lah ya kuantiti yang dipergunakan, baik itu pada part maupun OPB, pada bahan consumable itu ada sama misalnya ya. Nah, kita lakukan proses good issue ya. Caranya di sini teman-teman klik dua kali di line-nya dia, di line-nya dimanapun sama gitu ya. Nah, di sini kita akan lihat nomor reservasi ya. Copy ini, Ctrl C, oke. Kemudian kita buka tiket Migo ya, kita Migo good issue ininya, kemudian reservasi ya, masukkan gitu enter. Oke, ini kita identifikasi aja. Kemudian oke-nya kita centang gitu ya. Kita cek dulu. Oke, udah hijau, kita post. Oke ya. Lalu kita lihat lagi di IW32, sekarang statusnya dengan sudah good issue dengan melihat di doc flow. Kita lihat doc flow di sini, ini good issue maintenance order sudah dikompletin, sudah di issue ya. Kalau kita lihat teman-teman begitu aja saya lihatnya, ini ada display dokumen. Nah ini ya, apa yang tadi kita udah ini matdoc nomor ini gitu ya. Berikutnya yang belum adalah konfirmasi ya. Kita lihat konfirmasi
di konfirmasi. Sekali lagi kita lihat flow-nya. Ini belum ada konfirmasi. Oke, kita back dulu. Untuk melakukan proses konfirmasi, tikus yang dipakai adalah IW41 ya, dengan memasukkan service order ini. Oke, enter. Nah, di sini dia menampilkan dua yang akan dikonfirmasi ya, nomor 20 dan nomor 40. Kenapa nomor 30 tidak? Karena dia sifatnya keluar ya, bukan pengerjaan di dalam. Gitu ya. Oke. Misalnya saya konfirmasi yang nomor 20 dulu ya, yang 20 kita confirm dulu. Oke, klik dua kali di sini. Dalam 47 jam ya, katakanlah sama ya, 47 jam atau lebih dikit lah ya. 48 jam misalnya gitu aktualisasinya. Oke, enter. Kemudian kita save. Oke. Nah, itu adalah proses confirmation. Kalau kita lihat lagi di W32 di flow dia akan memperlihatkan proses konfirmasi. Ini dia confirmation. Ada nomornya. Gitu ya. Oke. Nah, berikutnya adalah proses sebelum kita melanjutkan proses ini teman-teman harus perhatiin ya stepnya ya. Sebelum melakukan proses PR, teman-teman jangan diselesaikan dulu proses PR, tapi proses billing dulu yang diselesaikan. Kita masuk ke tikot /n, ya, /n, kemudian DP 90, oke. Nah, di sini akan akan kita linkkan. Ini yang disebut dengan RRB ya, Resource Related Billing. RRB ini dilinkkan karena adanya service order. Jadi service order itu dibillingnya dengan menggunakan RRB gitu ya. Oke. Kemudian ini yang nomor service ordernya, oke. Yang lainnya tanggal posting nah sekarang gitulah ya. Kemudian kita klik yang billing request. Tunggu. Nah, dia akan menampilkan apa yang perlu ditagih ke Dakota, ke customer ya. Di sini kan customernya Dakota. Baik kepada bahan tadi ya, bahan, part, dan jasa. Ya kan? Jadi jasanya juga diminta dibayarkan 47 hours ya. Kemudian ininya juga dan bahan sesuai ya. Kemudian setelah itu kita save. Nah, ini ada nomor no data was changed. Coba sekarang nomor sales ordernya nomor 19 kita lihat di IW32. Di IW32 kita lihat di flow lagi. Ini dia udah kebentuk nomor salesnya, sales order ya. Kalau kita klik di sini kemudian display dokumen ya. Nah, ini dia nomornya ya. Setelah itu nomor dokumen ini kita billing ya, copy nomor sales ordernya, Ctrl C. Kemudian /n dulu boleh, kemudian VF01 untuk melakukan proses billing, dan ini nomor dokumen sales order ya. Walaupun sama-sama inisialnya SO, tapi yang dimaksud di sini order ya. Kalau yang tadi di awal kita ngomongin SO, yang dimaksud adalah service order. Oke. Ini masuk sales ordernya, kemudian enter. Nah, dia akan masuk ke proses ini, kemudian kita save ya, biar langsung di billing. Nah, ini nomor billingnya ya, nomor 12242. Kalau kita lihat lagi di flow IW32, itu sekarang sudah kita lengkapi dari mulai SO, sales order, sampai ke billing ya. Sampai sini sudah bisa lakukan proses payment. Ini sudah selesai nih. Jadi integrasi antara service order yang ini, yang tadi nomor 30 service order, yang integrasi dengan sales order itu menggunakan teknik DP90 atau related RRB. RB ya, RRB atau RRB gitu sebutnya.
adalah related resource billing, gitu ya. Oke. Nah, sekarang langkah berikutnya teman-teman sebelum melakukan proses berikutnya ini belum selesai ya. Kita lihat ini nomor PR-nya, kita klik aja. Nah, ini nomor PR kita belum selesaikan. Kita selesaikan ya, ini PR-nya, Ctrl V. Gitu. Kemudian teman-teman buka ME2 bikin apa namanya? Bikin PO ya. Bikin PO service. Nah, ini biasanya udah di setup sama konsultannya, teman-teman tinggal ikuti tipe dari PO-nya. Kemudian di sini saya ulangi, di sini ada dokumen on, kita buka di sini ada kembang warna-warni di titik, kemudian masukkan nomor PR ya. 30, tapi yang lainnya dihapus saja takut tidak terfilter. Kemudian execute, oke, kemudian di drag ya, masukkan ke keranjang PO. PO adalah purchase order. Nah, di sini udah masuk ya. Jadi jasa perbaikan vendor pada JTEK ini, vendor ini itu 1 jam, namun price-nya belum masuk. Kita tambahkan di sini. Oke, di sini ada skema dari siaran. Ini kita bikin manual aja, nggak masalah. Nah, kemudian kita masukkan 1.500.000 sama seperti PR-nya. 1, 2, 3. Oke. Nah, ini hijau nih ya, kita bimbang. Oke, sudah hijau. Kemudian ini kita save. Oke, kita save. Save. Oke, langkah berikutnya kita GR. Kita selesaikan agar nanti si accounting bisa ngelihat. Oke, /n Migo. Migo-nya adalah Migo pada good receipt. Purchase order ya. Proses order adalah proses PO-nya jasa. Oke. Dan kita cek ini ini dulu, di flag dulu, hijau. Kemudian kita post. Oke, ini udah lengkap semua. Kita IW32, kita lihat lagi. Dot flow-nya sekarang sudah lengkap ya, sudah sempurna. Jadi semua pekerjaan dari service order ini sudah diaktualisasi, baik pada stoknya, good issue-nya sudah kita konsum, nanti menghasilkan matok, dan matok itu menghasilkan jurnal di accounting di sini. Kemudian dikonfirmasi juga aktualisasinya sudah kita konfirmasi, juga ini menghasilkan accounting di accounting. Kemudian PR juga, PR dan terakhir di GR di sini ya. Dan GR ini juga menghasilkan proses matok yang akan terlihat di jurnalnya accounting. Jadi pada GR ataupun GI semua sudah kita aktualisasi gitu ya. Dan ini nanti pada akhirnya juga nih di sales juga pun bisa terlihat di jurnalnya accounting gitu ya. Kita lihat apa yang kita lihatnya sekarang. Nah, cost-nya itu sudah kepecah nih, teman-teman bisa lihat ya. Di sini ada cost ya, biaya cost, dan di bawahnya ada revenue ya. Nah, ini seperti inilah kurang lebih konsepnya, menggunakan service order yang related dengan RRB. Setelah itu selesai dari tim teknik dalam pembuatan service order, kita alihkan statusnya dari WP menjadi confirm. Oke. Setelah dikonfirm, kemudian kita take off. Di sini ada take off ya. Technical complete, tanggal ini jangan. Oke. Nah, sudah di take off, artinya bisa dapat proses settle ya. Nanti di accounting di settlement di biayanya. Di sini kita bisa lihat, cek ya, go to sorry bukan di sini plan. Nah, di sini masih ada nilai yang belum di setup ya, ada nilai yang belum di
teknik pembuatan sudah selesai seperti itu ya dalam pembuatan service reguler ya. Jadi saya kira ini bisa teman-teman tiru untuk yang memang kebetulan ada project SAPPM yang kebetulan menggunakan service order. Mau nggak mau service order itu dalam pembuatan billingnya ya itu harus dikaitkan dengan apa tadi DP90 ya RRB. Dari mana konfigurasinya? Saya berikan satu clue ya. Konfigurasi dari RRB adanya di sini di ODP1. Jadi teman-teman nanti fokus di ODP1. Ini Oke ya. Dan untuk melihat konfigurasi pembuatan RRB tadi saya sebutin ada di ODP1, namun bisa dokumentasi dan konfigurasi buat ya teman-teman juga seperti ini yang saya punya. Oke, sorry. ODP1 sebentar. Nah, ini konfigurasinya teman-teman yang di SAPPM ini harus kuasai ini konfigurasinya. Bentar ya, kita lihat satu-satu. Tunggu. Oke. Nah, ya, teman-teman bisa lihat di sini di konfigurasi ini di ODP1 nanti akan muncul, nah ini dia, quotation creation and billing for service order. Ini ODP1 ya, teman-teman nanti bisa lihat langsung tiktok atau pakai menu pad kayak gini bisa di sini ya menu padnya. Nah, di sini teman-teman buka bikin profile ya. Saya bikin ZSM02 profilenya. Kemudian dalam pembuatan usage-nya di sini ada billing and quotation. Di posisi billing ya. Ini kita tentukan tipe dari billing IPS gitu ya, I4SS sorry. Kemudian pada karakteristik, nah ini dia kita aktifkan accounting indicator, activity type yang kayak gini diaktifkan. Begitu pula material karena nanti di pemilihan ini ya di service order di source ya pada source yang pertama ini ya nanti saya bagi billing internal dan billing eksternal ya konfigurasinya. Nah, kita buat SM billing eksternal ini di dalam apa tadi source yang di atas. Kemudian teman-teman juga nanti buat ini tiketnya di GS01 buat setnya. Oke. Nah, nanti tampilannya masih sama. Ya, tampilannya ya sampai situ ya. Jadi nanti ada beberapa material determination ya. Di sini di material determination kita buat material jasanya. Material jasanya, kemudian kriterianya. Kriterianya artinya material jasa dan activity-nya teman-teman harus pasangkan di ODP1 ya. Jadi mappingannya itu harus dipasangkan untuk menangkap operation. Ketika operation itu nanti ada activity type. Activity type-nya kita pasangkan sebagai di mappingkan dengan material jasa ya. Jadi dari satu itu kemudian material jasanya nanti teman-teman buat material jasanya, dan yang terakhir adalah buat harga di PK11 atas material jasa tersebut sehingga nanti service ordernya betul-betul link baik untuk price internal, kebutuhan internal dari activity type, dan price untuk customer yang ada di PK11 gitu ya. Oke, saya kira itu dulu kali ya. Terlalu banyak nanti teman-teman agak pusing. Bisa tanya-tanya dulu nanti ke saya untuk hal-hal yang apa service order begini konsepnya seperti apa gitu.
kalian bisa teman-teman Intel sudah menyediakan situs kursus saponline.com. Di sini kebetulan saya punya 4 modul ya, 4 modul yang membahas tentang alamat sebentar. Nah, ada situs kursus SAP teman-teman nanti masuk ke sini, kemudian dilihat di course listnya ada beberapa nih teman-teman yang belajar PP, production training, yang tadi itu yang saya sebut service order dan sebagainya, atau plant maintenance pada perusahaan biasa gitu ya, internal perusahaan, atau yang bengkel. Ini di sini ada nya, kemudian ini yang kemudian yang MM. Jadi kalau kita lihat misalnya yang aduh PM, di sini nanti teman-teman login dulu. Nah di sini materi-materi yang kita bisa lihat di sini banyak materi yang untuk yang maupun baru belajar ataupun sudah tingkat menengah. Bahkan saya pun sering juga melakukan di sini karena memang ikut-ikutnya, jadi kita juga referensi juga yang sudah expert di modul PM-nya, di konsultan PM, silakan juga ini buat sebagai dokumentasi melengkapi teman-teman yang ada di SAP. Udah. Oke, silakan di 0877 di sini atau langsung teman-teman ke sini ada WA-nya, nanti kita diskusi. Saya kira itu dulu yang bisa saya sampaikan dengan SAP PM tentang service order. Nanti di lain kesempatan kita juga ingin melihat bagaimana sih yang service order garansi gitu ya. Kurang lebih mirip seperti yang standar. Namun ada referensi dari service order yang reguler. Oke, saya Ahmad Yusuf Arif. Sampai jumpa di video tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.